Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Nikmatul Islam, nikmat iman, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita diberikan kesehatan sampai hari ini. Nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azzakumullah, dan terus kita meminta kepada Allah untuk bisa istiqamah di atas kebaikan, istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas yang hak, as-sabat wal istiqamah 'alal haq, di atas kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan malam ini alhamdulillah kita memulai untuk kajian di Masjid An-Nur. Setelah sekian lama kita tidak kajian dengan bermajlis karena wabah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai ujian bagi kita, menguji keimanan kita, di mana setelah turunnya wabah ini maka di sini tersaring siapa orang-orang yang beriman, siapa orang-orang yang hanya ucapannya mengucapkan keimanan. Maka orang-orang yang beriman dia istiqamah di atas kebaikan, baik dia dalam kondisi sakit, kondisi sehat, kondisi luang, kondisi sempit, dia dalam keadaan kaya miskin, dalam keadaan dia apapun kondisinya, maka orang-orang beriman terus akan istiqamah di atas kebaikan. Nah, ikhwani fi din azzakumullah, insyaallah di kesempatan ini kita memulai akan membaca sebuah kitab yang sangat bermanfaat sekali, terutama di zaman dan musim-musim sekarang ini, yaitu adalah masalah akidah, masalah tauhid. Masalah akidah atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat bermanfaat dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Maka senantiasa kita membaca dan mendengarkan tentang akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan dakwah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan akidah, dimulai dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan umatnya kepada akidah yang benar, akidah yang sahih. Naam, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang beliau menuliskan kitab ini isinya hanya Al-Qur'an, isinya hanya hadis, isinya hanya ucapan-ucapan para ulama yang berkaitan tentunya dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ikhwani fi azzakumullah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai tulisannya dengan
menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Iqtidaan bir rasuli, ay iqtidaan bi kitabillah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam, mencontoh kitabullah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam setiap surah dalam Al-Qur'an memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah apa? At-Taubah. Kemudian juga Nabi alaihi salatu wassalam setiap memulai mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja memulai dengan bismillah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahu aqta." Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara itu akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja jamaah kita mulai dengan bismillah. Kita masuk rumah bismillah, keluar rumah bismillah. Kita makan bismillah, kita minum bismillah, meletakkan pakaian kita bismillah. Semua kita mulai dengan bismillah. Kita berwudu bismillah. Ya, kita masuk, kita keluar, semuanya bismillah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan kullu amrin dhi balin, segala perkara yang penting, yang besar, yang utama, la yubda'u fihi bi bismillah, yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka perkara itu akan terputus dari berkah, tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa arti bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sebagian menyebutkan dia termasuk bagian dari ayat Al-Qur'an. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml, tulisan Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis ketika mengirimkan surat, di mana Ratu Balqis ini berkuasa di daerah Saba, di negeri Saba. Negeri Saba ini negeri Yaman yang subur, yang makmur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lis-saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh negeri Saba ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah pada bumi mereka, pada daerah mereka, pada tanah mereka. Jannatani an yaminin wa shimal. Ada dua kebun dari yamin, dari kanan dan kiri, yang makmur, yang subur daerah mereka. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Makanlah dari rizki yang Allah berikan kepada kalian, bersyukurlah kepada Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang thayyibah, yang bagus, dan Allah ridha kepada kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam lanjutan ayatnya, setelah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, di suatu waktu mereka kufur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, mengingkari nikmat Allah, baddalnahum, kami ganti kondisi mereka yang sebelumnya makmur menjadi jannataini, dan jannatai zawatai ukuli khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Kami ganti yang tadinya subur, makmur, menjadi dua kebun yang tidak mengeluarkan kecuali makanan yang sedikit bagi mereka. Kenapa? Setelah mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan keberkahan. Negeri Saba dikirimkan surat oleh Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, diberitahukan oleh burung hudhud. Nabi Sulaiman disampaikan kepadanya oleh burung hudhud, ini wajadtu imra'atan
tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Aku melihat di negeri Saba, negerinya dipimpin oleh seorang wanita. Ya, dia dipimpin oleh seorang wanita dan diberikan segala sesuatu dari kenikmatan. Walaha 'arsyun 'azim, dia memiliki singgasana yang besar. Kata Hudhud ini kepada Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman mengirimkan surat, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaiman, ini surat dari Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alla ta'alu alayya, jangan kamu sombong kepadaku. Wa'tuni muslimin, datang dalam keadaan Islam, terima agama Islam. Maka disampaikan oleh burung tersebut kepada Balqis. Kemudian singkat cerita dia pun masuk Islam. Artinya di sini jamaah rahimakumullah, ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap kondisi kita mulai dengan Bismillah. Setiap keadaan yang kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan, memulai dengan Bismillah. Nah, apa arti Bismillah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ba, bi itu huruf jar. Faedahnya banyak sekali. Di antaranya kata para ulama lil isti'anah, artinya minta pertolongan. Bismillah dengan nama Allah, artinya minta pertolongan dengan menyebut nama Allah. Itu maknanya. Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, artinya aku menyebut nama Allah, meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Meminta bantuan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ismun, artinya nama. Ismun dalam bahasa Arab yang kita artikan nama, artinya segala sesuatu yang tinggi. Kemudian Allah, Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa arti Allah? Allah artinya al-ma'luh, yang disembah. Yang disembah, disebutkan oleh para ulama nahwu bahwa Allah, di antaranya Al-Imam Al-Kisai rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Kisai menyebutkan bahwa asal dari Allah arti adalah al-ilahu, ilahun, artinya sesembahan, Tuhan, sesembahan yang disembah. Kemudian dimasukkan alif lam, dibuang hamzah yang pertama menjadi Allahu. Apa arti Allah? Sesembahan. Dan nama Allah padanya terkumpul semua nama Allah yang semuanya, yang seluruhannya, yang 99 yang kita ketahui. Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Malik, Al-Quddus, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Razik, Al-Muhyi, Al-Mumit. Semua nama Allah itu terkumpul dalam Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala al-ma'luh, yang kita sembah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala huwal awwal, dialah Allah yang pertama, laisa qablahu syai', tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal akhir, laisa ba'dahu syai', dialah Allah yang terakhir dan tidak ada setelah Allah. Wa huwa adh-dhahir laisa fawqahu syai', dialah Allah yang maha zahir, yang maha kuat, maksudnya yang maha kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal batin laisa dunahu syai', dialah Allah yang maha tersembunyi, rahasia, dan tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia Allah Rabbul Alamin. Wa huwa Rabbuna, dialah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Nanti kita lihat pada pembagian tauhid insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dan dengan nama Allah Subhanahu wa taala semua akan rendah. Bismillah, dengan nama Allah. Kita baca sore hari apa? Dan pagi hari Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah, dengan nama Allah. Kalau sudah sebut nama Allah, alladzi la yadur, yang tidak bisa memberikan bahaya sedikit pun, siapapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, dengan nama Allah sebagai tameng kita, sebagai perisai kita, tidak bisa memberikan bahaya. Wa huwas sami'ul alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah artinya disembah, jamaah. Allah artinya yang disembah. Sebagaimana yang kami sebutkan tadi, para ulama nahwu mengatakan Allah lafaz sebelumnya ilahun. Apa itu ilah? Sesembahan, Tuhan. Kata Imam Al-Kisai rahimahullahu taala, disebutkan dalam Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid, ilahun, Tuhan, sesembahan, yang disembah, yang diibadahi. Dibuang hamzahnya, ditambahkan alif lam pada awalnya, Allahu. Nah, kemudian yang berikutnya, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dzur rahmatil wasi'ah. Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih. Kita mengartikan yang Maha Pengasih. Semua dikasih, semua dikasihi, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzur rahmatil wasi'ah, yang memiliki kasih sayang yang luas, pemberian yang luas. Para ulama mengatakan Rahmanud dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Maha Pengasih. Maha Pengasih. Kasih dan sayang sama artinya. Sayang juga Allah Subhanahu wa taala. Sayang yang luas, kasih yang luas. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua disayangi oleh Allah Tabaraka wa taala di dunia saja. Hanya di dunia semua disayangi oleh Allah. Di dunia semua disayangi oleh Allah. Orang beriman, orang kafir, semua. Rahmanud dunya wal akhirah. Allah yang Maha Rahman, pengasih, penyayang di dunia dan akhirat. Itu arti Ar-Rahman, Maha Pengasih atau Maha Penyayang, sama sebenarnya, tapi hanya di dunia. Apa maksudnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Maksudnya adalah ketika di dunia semua dikasih, semua diberikan, semua disayangi oleh Allah Tabaraka wa taala. Orang yang kafir, orang beriman sama. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama diberikan kesehatan, sama diberikan makan minum oleh Allah, sama diberikan rezeki. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah." Seandainya dunia itu senilai sebelah sayap seekor nyamuk, masyaqa kafiran minha syarbata ma'. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan orang kafir minum walau seteguk air. Tapi enggak ada harganya dunia itu sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harganya dunia ini sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, semua ayat yang menyebutkan tentang dunia, semua hadis yang menyebutkan tentang dunia enggak ada baiknya. Kecuali dunia di tangan orang-orang siapa? Beriman. Nah, itu adalah Rahman, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim, artinya yang Maha Pengasih, penyayang hanya di akhirat. Maksudnya apa? Kata para ulama, Rahim dzur rahmatil wasilah, kasih sayang yang terus menyambung
di dunia akhirat juga, dan khususnya di akhirat bagi orang-orang siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pilih kasih, kata mereka mengartikan. Yang Maha Penyayang, sayangnya hanya kepada orang-orang beriman kepadanya. Nah, itu dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Jamaah rahimakumullah, sehingga ada dua nama di sini. Yang pertama Allah. Allah yang semua nama terkumpul padanya, yang disembah. Sehingga enggak boleh kita menamakan orang dengan namanya siapa? Allah. Namanya siapa? Allah. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Ar-Rahman. Abdurrahman, yang Maha Pengasih, yang tidak ada batasnya. Namanya Rahman, tidak boleh. Tapi Abdurrahman boleh. Namanya siapa? Pak Rahman. Tidak boleh, Pak. Pak Abdurrahman. Kalau Rahim boleh enggak? Rahim, boleh. Rahim, kasih sayang terbatas. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad SAW dengan Rahim. Innahu raufur rahim. Raufur rahim, maha santun lagi yang santun dan sayang kepada umatnya. Santun dan sayang, Rahim. Nah, ini dia diantara penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah taala a'lam bissawab. Kita lanjut. Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita membacakan beberapa ayat dari Kitabut Tauhid, ya, kita perlu mengetahui bahwa tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid dibagi menjadi 3. Sebagian mengatakan 2, tapi maknanya sama, 3. Tauhid dibagi menjadi berapa? 3. Salah satu aqsam, 3. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, ini kita murajaah ya. Kita sudah, diantara kita sudah lama mengaji dengan asatidzah, dengan ustaz kita rahimahullah, Ustaz Abdul Rahman Al-Thari rahimahullah. Kita ingat beliau, jasa-jasa beliau. Antum yang sudah lama mengaji, Masya Allah, sudah faham, Insya Allah, sudah sering mendengar. Kita mengulang. Dan kita doakan guru-guru kita. Nah, ya, yang sudah mendahului kita atau yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka yang sudah tiada, menerima amal mereka, dan menjaga mereka yang masih hidup, yang masih sehat. Jamaah rahimakumullah, tauhid dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Tauhid asma dan sifat. Bagaimana rinciannya kita lihat? Al-qismul awal tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Disebutkan bahwa tauhidur rububiyah huwa ifradullahi azza wa jal, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah azza wa jal, meyakini dan mengesahkan Allah bil khalq, bahwa Allah yang menciptakan. Ini yang pertama. Tauhid rububiyah artinya mengesahkan, meyakini, mengesahkan bahwa Allah yang menciptakan. Wal mulk, Allah yang menguasai semuanya. Allah yang menguasai, Allah ciptakan dan Allah yang menguasainya. Wat tadbir, Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Ini dia pokok dari tauhid ar-rububiyah. Anta ya'taqid al-insanu annahu la khaliqa illa Allah. Manusia atau mereka meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amr, dialah Allah yang memiliki ciptaan dan perintah. Allah juga berfirman dalam surah Fatir ayat 3, hal min khaliqin ghairullah,
Apakah ada Tuhan selain Allah yang menciptakan? Yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Tidak ada. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Allah sebaik-baik pencipta. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Yang menciptakan semuanya, menciptakan langit, menciptakan bumi. Dan semua makhluk fitrahnya, nalurinya meyakini bahwa Allah yang menciptakan. Jamaah, sampai disebutkan Fir'aun yang mengingkari tentang Tuhan, yang dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dia mengingkari Allah yang menciptakan, tapi dalam hatinya dalam zalim dan takabur dan sombong, akan tetapi dalam hatinya meyakini. Dalam hatinya meyakini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua makhluk, semua mereka tahu dalam naluri mereka, dalam fitrahnya, bahwa Allah yang menciptakan. Suatu ketika Imam Abu Hanifah, Al-Imam siapa? Abu Hanifah rahimahullahu taala, yang dikenal dengan imam yang cerdas, ahli ra'i, yang kuat. Kalau beliau argumen, yang kuat argumen. Suatu ketika dia diajak berdebat oleh ateis, komunis, yang tidak meyakini adanya pencipta, tidak meyakini adanya Tuhan. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dipanggil oleh raja pada waktu itu, dan tidak ada yang bisa membantah orang ateis ini, yang dia mengatakan tak ada pencipta, semuanya hidup, semuanya tumbuh, semuanya ada dengan kejadian alam. Ya, pohon ini tumbuh, hidup, besar, mati. Gunung-gunung yang ada memang ada dari awalnya. Langit apa semuanya, bumi apa semuanya, lautan memang langsung ada, nggak ada yang menciptakan. Saya nggak pernah ngelihat orang yang menciptakannya, katanya. Saya nggak pernah mendengar suaranya orang yang menciptakannya. Saya nggak pernah bertemu dengan orang yang menciptakannya. Buktikan kepada aku bahwa ada yang menciptakan. Tidak ada yang bisa menjawab orang ateis ini. Sehingga dipanggillah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Maka ditentukan waktu untuk bertemu dengan ateis ini. Pada waktu tertentu ditentukan. Kemudian dikumpulkan banyak orang, minta dikumpulkan banyak orang supaya siapa yang menang siapa yang kalah. Permintaan dari orang ateis. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada waktu yang telah ditentukan beliau nggak hadir. Beliau nggak hadir. Terlambat hadirnya, sengaja terlambat hadir. Orang-orang sudah menunggu dialog antara Imam Abu Hanifah dengan ateis ini, sudah ramai, sudah menunggu, tidak ada yang hadir. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, maka dikatakan, lihat, tidak berani hadir nih, merasa menang ateis ini. Setelah beberapa lama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiba-tiba Abu Hanifah rahimahullah ta'ala datang. Kemudian berkata apa? Begini, tadi saya terlambat, kata Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Saya terlambat karena saya termenung melihat. Saya termenung melihat ada perahu di laut. Saya termenung melihat perahu di laut, yang dia perahu ini jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu dermaga ke dermaga yang lain, dari satu
tempat ke tempat yang lain, dinaikkan barang-barang oleh orang, kemudian jalan sendiri perahu ini, kemudian dibongkar lagi muatannya, balik lagi, dia berjalan sendiri kemana-mana. Saya termenung melihatnya. Termenung saya melihat, kok luar biasa, kok bisa perahu itu jalan sendiri kemana-mana, nggak ada nakodanya. Maka orang ateis ini mengatakan, ngetawain Abu Hanifah, kayaknya kamu sudah gila nih, akalmu kurang beres, masa ada perahu jalan tak ada yang gerakkan. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, kamu lebih gila lagi, akalmu sudah lebih hilang. Bagaimana kamu lihat matahari yang besar, dia jalan dari timur ke barat. Bagaimana rembulan yang besar, dia berjalan mengiringi matahari. Kamu katakan tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menjalankannya. Sementara perahu yang kecil yang berjalan ke sana kemari, kamu mengatakan nggak mungkin, nggak masuk akal. Bagaimana kemudian matahari, rembulan dia berjalan? Bagaimana makhluk yang ada ini, ombak yang bergelombang tidak ada yang menggerakkannya? Maka seketika ateis ini yakin dan kalah dan disebutkan dia masuk Islam. Ikhwani fi azakumullah. Artinya apa di sini? Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang matahari dan rembulan, ya, Allah berfirman, "Lasyamsu wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim." Dan matahari kalian lihat, dia berjalan. Allah sebutkan berlari. Wasyamsu, matahari, tajri dalam bahasa Arab berlari. Maka disebutkan matahari berjalan cepat begitu ya. Tajri limustaqarrin laha, pada tempatnya, pada porosnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazil. Ada bulan kami tentukan tempat-tempat terbitnya. Kalau matahari satu tempat terbitnya di mana? Timur. Kalau rembulan Allah berfirman, wal qamara qaddarnahu manazil. Rembulan kami tentukan tempat-tempatnya. Tanggal 1 di sini posisinya, tanggal 2 di sini posisinya, tanggal 3 di sini posisinya, tanggal 4 sini posisinya, ya enggak? Tanggal 30 sini posisinya. Tanggal 15 bulan purnama tiba-tiba muncul di atas kita. Ya, terang benderang. Di sini posisinya. Wal qamara qaddarnahu manazil, kami tentukan dia manzilah posisinya, hatta 'ada kal urjunil qadim, sampai rembulan itu kembali seperti tandan pisang yang kecil. Allah berfirman, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah pantas, tidaklah patut, tidak mungkin bagi matahari atau bagi rembulan untuk mendahului matahari. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tidak akan mungkin bagi matahari mendahului rembulan. Dan atau sebaliknya, kullun fi falaki yasbahun, masing-masing berjalan pada porosnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini Allah yang menjalankan. Sehingga matahari kita lihat terbit dari timur terus tenggelam ke barat. Disebutkan dalam hadits yang sahih bahwa matahari terbit minta izin kepada Allah, ya Allah terbit dari timur, ya terbit. Tenggelam ke barat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah izinkan saya terbit lagi, diizinkan. Ini sahihkan Imam Al-Albani dalam silsilah hadits sahih. Kemudian izinkan lagi terbit, tenggelam izinkan lagi, terus seperti itu sampai pada hari kiamat minta izin, ya Allah terbit dari timur, enggak, kamu terbit dari barat, kamu terbit dari barat. Disitulah dia apa? Terjadi hari kiamat. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Nah, jadi semua meyakini bahwa Allah yang menciptakan jamaah, Allah yang menciptakan semuanya, menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita semua. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kalian lihat tidak ada ciptaan Allah yang kurang. Tidak ada kekurangan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Kalian lihat, kita lihat bagaimana ciptaan Allah sangat indah. Tidak ada yang kurang. Bagaimana kita ini manusia, satu ayah, satu ibu, sekian juta manusia kita kumpulkan. Telinga sama telinga kita, hidung sama, tapi mirip atau sama persis nggak ada. Cetakan kita sama, ayah ibu kita misalkan sama, kemudian punya anak sekian belas misalkan, mirip rupanya tapi nggak sama. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menciptakan. Ikhwani bin azakumullah, ini yang pertama makna tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang berikutnya adalah Dialah Allah yang menciptakan, wal mulk, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Allah berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard, dialah Allah yang memiliki kerajaan, yang menguasai langit dan bumi. Dalam surah Ali Imran ayat 189. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 88, qul man biyadihi malakutu kulli syai', siapakah yang di tangannya segala kekuasaan langit dan bumi, segala kekuasaan? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Qulillahumma malikal mulk, katakanlah dia Allah Subhanahu wa taala Malik, penguasa segala kerajaan, segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah cabut kekuasaan dari yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, Allah jadikan mulia kepada siapa yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasha, Allah jadikan hina bagi siapa yang dikehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, di tanganmu lah segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Ikhwani fillah, Allah yang menguasai kita, Allah yang memiliki semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang, ini makna tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga, makna tauhid rububiyah adalah wat tadbir, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Allah yang mengatur siang dan malam. Allah yang mengatur panas dan dingin. Allah yang mengatur sehat dan sakit. Jadi jangan kita dalam keyakinan kita sering kadang-kadang kita lalai jamaah, begitu datang berobat sakit kita merasa bahwa dokter itu yang bisa menyembuhkan. Kita merasa bahwa obat ini yang bisa memberikan kesembuhan. Kadang-kadang begitu, ya enggak? Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan penyakit. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan musibah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat, yang menurunkan, yang merendahkan semuanya. Nah, ini dia makna tauhid ar-rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 31, qul may yarzuqukum minas sama', katakanlah siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit. Jadi rezeki kita dari langit jemaah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ardi, dan dari bumi. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, termasuk mengingkari orang-orang yang enggak yakin. Jadi kita mengira bahwa sekolah yang ngasih rezeki, ya enggak? Kita mengira bahwa jabatan yang ngasih rezeki. Kita mengira kerja keras yang memberikan rezeki. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan Qarun? Yang dia ketika ditanya, apa dia bilang? Inna ma utitu ala ilmin indi. Dia mengatakan, ini semua harta aku dapatkan atas ilmuku, atas kerja kerasku, atas kepandaianku. Allah berfirman, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu bil usbati ulul quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin.
Yang mana hartanya Allah berfirman, Qarun dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yang hartanya kuncinya nggak bisa dipikul oleh orang-orang yang kuat. Yang dia membanggakan diri, ditanya, ini rezeki dari Allah, sedekahkan. Dia mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua harta, kekayaan atas kepandaianku, atas kerja kerasku. Kok kamu bilang dari Allah? Ucapan siapa ini? Qarun. Jamaah rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Ada orang-orang yang takut dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kita makan bukan pekerjaan, bukan atasan kita, bukan majikan kita, bukan atasan kita. Jamaah rahimakumullah, sehingga ada orang yang takutnya berlebihan. Dia menghalalkan yang haram demi atasannya. Tidak salat, kenapa? Takut pada atasannya. Nanti kalau aku salat dikurangi gajinya, bahkan dipecat. La haula wala quwwata illa billah. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamliku as-sam'a, dan siapakah yang menguasai pendengaran? Wal absar, pandangan mata kalian. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, yang mengeluarkan hidup dari yang mati, menghidupkan yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, yang mematikan yang hidup. Wa may yudabbirul amra, yang mengatur segala urusan, yang mentakdirkan segala sesuatu. Sampai tahun ini nggak ada haji yang mentakdirkan, bukan Menteri Agama, jamaah. Oh enggak, haji tahun ini dikecam semuanya Menteri Agama. Allah Subhanahu yang mentakdirkan dengan urusan, dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya ada, tapi Allah yang mentakdirkan. Seorang mukmin ketika sudah menerima musibah, dia kembalikan kepada siapa? Allah. Tapi kalau belum terjadi, jangan. Aku berzina aja lah, kan takdir Allah. Tidak boleh. Aku mencuri aja lah, kan takdir Allah. Tidak boleh. Yang sudah terjadi. Siapa yang mentakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggikan harga, yang menaikkan harga, yang menurunkan harga, Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi alaihi wasallam terjadi kenaikan harga barang-barang. Mereka para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ghallatil as'ar, ya Rasulullah, harga naik ya Rasul, kasih kami harga, jadikan, tentukan harga ya Rasul, turunkan harga barang-barang ya Rasul. Apa kata Nabi alaihi wasallam? Al-musa'ir huwa Allah, yang memberikan harga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur semuanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mati, siapa yang hidup, yang menurunkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan musibah adalah Allah, yang mengangkatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan terus jamaah rahimakumullah, kita yakin ini, kita ingat ini. Yang memberikan kesehatan, yang mempertemukan, yang memberikan jodoh, yang memberikan rezeki, yang memberikan anak istri, Allah Subhanahu wa taala. Ini dokter yang disalahkan. Aku sudah konsultasi sekian lama, Bu dokter, supaya bisa punya anak. Kasih obat macam-macam nggak berhasil. Ini dokter nggak baik, ini kurang serius ya ini. Pindah lagi ke dokter yang lain supaya bisa hamil istrinya, ya, subur kandungannya dan sebagainya. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan kesehatan juga demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra, siapakah yang mengatur segala urusan, jamaah? Fasayaquluna Allah, maka mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Faqul afala tattaqun, kemudian kenapa kalian tidak bertakwa? Fadzalikumullahu rabbukumul haq, dialah Tuhan kalian Allah yang hak. Famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal, dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun, kenapa kalian berpaling? Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia tauhid ar-rububiyah. Baik, Allah taala alam bis-shawab.
Demikian mungkin insyaallah kita lanjutkan dengan tauhid al-uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Dan semua dan tauhid rububiyah ini diyakini oleh semua. Ya. Baik orang musyrik atau orang beriman, mereka tahu bahwa yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali disebutkan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ini. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.